Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, dan saya percaya hari ini saudara pasti bahagia. Karena kebahagiaan itu dimulai dari duduk tenang dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itulah kebahagiaan yang sejati. Baik, di ibadah online hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan yang diambil dari Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu masa sekitar kurang lebih 10 tahun yang lewat, saya diminta oleh sebuah perusahaan untuk menjadi konsultan mereka. Saya bertemu dengan salah satu pimpinan perusahaan, dan pada saat itu pimpinan perusahaan itu berkata kepada saya, "Dana, kalau kamu bekerja dengan kami, kamu jangan mencari uang, tetapi kamu harus mencari rezeki di perusahaan kami." Saudara, saya coba lama merenungkan kata-kata pimpinan dari perusahaan tersebut. Sungguh lama saya hampir apa sih artinya, apa sih maknanya. Tapi sebelum saya mendapatkan jawaban, suatu hari ketika saya mendapat tugas oleh pimpinan perusahaan tersebut ke Jakarta, dan dia meminta biaya operasional yang real ketika saya harus berurusan di salah satu pengadilan di Jakarta Pusat, saudara. Dan saat itu saya bicarakan tentang biaya real pada saat itu adalah kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Setelah itu pimpinan tersebut tuh hanya diam dan dia tersenyum. Ternyata, saudara, selain saya, ada teman saya yang lain juga yang menjadi konsultan perusahaan yang berbeda, tetapi masih konsorsium dari perusahaan itu. Dan pihak perusahaan itu dengan orang yang sama itu menanyakan kepada teman saya, berapa biaya operasional itu? Teman saya pada saat itu menyampaikan adalah 15 juta. Saudara, dari pertanyaan yang sama ada 2 jawaban. Saya 5 juta, sedangkan teman saya 15. Tetapi apa yang kami dapatkan pada saat itu, saudara? Yang saya dapatkan adalah teman saya itu diberi 15 juta, sudah termasuk di dalamnya akomodasi, transportasi, tiket pulang pergi Banjarmasin, Jakarta. Sedangkan saya tetap diberi 15 juta juga. Padahal tadi saya bilang 5 juta, tapi diberikan 15 juta, dan itu di luar akomodasi dan transportasi. Karena biaya tiket saya ditanggung, biaya hotel, yang berbintang 5 ditanggung, sedangkan teman saya tidak. Saudara, ternyata setelah saya merenungkan apa yang dikatakan teman saya, kalau kita bekerja, kita bekerjalah itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Yang kita kedepankan adalah kejujuran. Nah, lewat kejujuran itulah kita akan mendapat sesuatu yang tidak pernah kita duga. Saudara, itulah sebabnya ketika kita minta kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, maka yang diberikan oleh Tuhan itu di luar nalar kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan berikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang mengejutkan. Ketika kita mengedepankan permintaan dan doa dengan kejujuran, maka saudara akan mendapat sesuatu yang hasil yang luar biasa. Saudara, kalau kita boleh jujur, beberapa minggu ini suasana dunia, saudara, sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan terus terang saja, itu janganlah menjadi sesuatu beban bagi saudara. Janganlah itu menjadi suatu ketakutan kepada saudara. Tetapi semakin saudara mendengar segala sesuatu yang pandemi COVID-19 tentang virus corona ini, semakin kuatlah saudara berdoa.
Karena lewat doa orang benar itu besar kuasanya. Lalu hari ini saya ingin sampaikan bagaimana supaya kita berdoa dalam kondisi keadaan seperti ini, supaya kita menerima apa yang menjadi keinginan dari doa dan permintaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, harus meminta dan berdoa kepada Tuhan. Untuk bisa mendapatkan hasil, maka permintaan kita harus meminta dan berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita minta adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada koneksi kita, bukan karena keluarga kita yang mapan, bukan kepada orang lain yang kita andalkan, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kepada Tuhan. Alkitab menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan harta kita, mengandalkan koneksi kita, mengandalkan jabatan kita, maka kita bisa menjadi orang yang terkutuk. Tetapi saudara, Alkitab mencatat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mendapat sesuatu yang terbaik, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, minta dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang akan membuat saudara akan mendapat apa yang saudara inginkan. Yang kedua, saudara, adalah percaya saja. Saudara, percaya saja ini adalah bicara tentang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Percaya saja artinya adalah suatu kerinduan kita untuk mendapat sesuatu tanpa ada keraguan, tanpa ada bimbang. Saudara, kita kalau meminta sesuatu, kita percaya saja, percayanya kepada Tuhan, bukan karena keadaan. Sekali lagi, bukan karena keadaan, tetapi kita meminta kepada Tuhan. Dengan apa? Tidak bimbang. Dengan apa? Dengan tidak ragu. Pasti Tuhan akan memberikan. Saya teringat, saudara, ketika seorang yang anaknya sakit dan dia meminta kepada Tuhan dengan sungguh, apa yang dia dapatkan? Anaknya disembuhkan. Seorang perwira yang meminta dengan sungguh kepada Tuhan. Kepada siapa? Saudara, kepada bawahannya yang sakit. Apa yang didapatkan? Bawahannya pun disembuhkan. Kalau saudara meminta dan percaya saja kepada Tuhan, bukan karena keadaan, saudara akan mendapat sesuatu. Alkitab mencatat dalam Yakobus 1 ayat ke-6, hendaklah ia meminta dalam iman dan jangan sama sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, yang kian kemari oleh angin. Kalau kita meminta dengan bimbang, kita akan goyah. Kalau kita meminta dengan ragu, kita tidak akan memiliki harapan. Tapi kalau kita percaya saja, beriman meminta kepada Tuhan, maka segala sesuatunya pasti Tuhan berikan. Dan yang ketiga, saudara, adalah tetap bersyukur. Bagaimana kalau saudara mendapat arisan? Saudara begitu mudah mendapat ucapan syukur. Saudara lulus CPNS, saudara mudah mengucap syukur. Saudara kena arisan, saudara, wah, saya puji Tuhan, mudah. Tetapi ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi saudara saat ini belum secara fisik melihatnya, percaya saja yang kedua, mengucap syukur itu adalah mengibaratkan seolah-olah saudara sudah mendapatkannya, maka saudara pasti akan mendapatnya. Alkitab menulis Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingatmu. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tidak ada lain. Kalau saudara meminta sesuatu, selesai saudara meminta, ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan, maka Tuhan pasti memberikan. Suatu hari, saudara, ketika saya ada perjalanan, saudara, rombongan dengan jemaat ke Bali, saudara. Pada saat sebelum saya ke Bali, apa yang dilakukan oleh kedua anak saya? Mereka saya bilang, nak, kita minggu depan ke Bali, saudara. Mereka mempersiapkan barang, mereka mempersiapkan tas, mereka menyiapkan segala sesuatu. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana tiket. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana penginapannya, hotelnya. Mereka tidak pernah
target apa yang akan mereka makan, siapa yang menjemput, tapi mereka percaya apa yang saya perkatakan. Maka 1 minggu kemudian ketika rombongan dari jemaat berangkat, anak saya pun keduanya mengikuti saya. Dan apa yang kami rasakan pada saat itu yang ada di Bali, anak saya pun merasakan. Demikian juga ketika kau meminta kepada Tuhan, saudara, meminta dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara melakukan apa? Percaya saja. Dan yang ketiga, saudara tetap bersyukur. Pasti segala sesuatunya akan Tuhan berikan. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk berdoa untuk Indonesia. Saudara berdoa untuk keluarga. Dan saudara berdoa untuk gereja. Saat ini hampir seluruh gereja, saudara, mengikuti ibadah secara online. Terus terang, gereja juga perlu pendapatan dari setiap jemaat. Tetapi saudara, banyak kali gereja pendapatannya hanya secara konvensional, yaitu menerima uang persembahan yang diedarkan. Tetapi saat situasi begini, saudara, tidak memungkinkan mengedarkan kantong kolektif. Tapi saya mengajak kepada jemaat, berdoa buat gereja untuk tetap kokoh. Dan salah satu untuk bisa kokohnya sebuah gereja adalah adanya kerinduan saudara untuk memberkati gereja. Walaupun saudara mengikuti ibadah secara online, tetap berikan perpuluhan saudara kepada gereja. Tetap berikan korban syukur saudara kepada gereja. Tanya kepada setiap majelis gereja, berapa nomor rekening gereja. Seperti saya berada di gereja lokal, di gereja Kalimantan Barat, saya juga harus berkewajiban memberikan korban syukur saya ke gereja lokal di mana saya beribadah. Demikian juga jemaat dimanapun engkau berada, berikan yang terbaik buat saudara. Hari ini saya percaya ketika saudara meminta segala sesuatunya kepada Tuhan, saudara percaya dan mengucap syukur, maka Tuhan akan beri yang terbaik buat saudara. Biarlah ibadah minggu hari ini menguatkan, menyegarkan iman saudara, dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang berbahagia di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati.